keterampilan berbahasa yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan membaca, seseorang dapat memperoleh informasi, pengetahuan, hiburan, bahkan pengaruh terhadap cara berpikir dan bertindak. Secara umum, membaca dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis berdasarkan tujuan, cara, dan tingkat pemahaman pembacanya. Jadi, jenis membaca ada 5. Yang pertama, membaca intensif. Membaca intensif adalah kegiatan membaca yang dilakukan dengan penuh konsentrasi dan perhatian terhadap isi bacaan. Tujuan membaca intensif adalah untuk memahami isi teks secara mendalam, baik dari segi isi, struktur kalimat, maupun makna yang digunakan. Ciri-ciri membaca intensif dilakukan secara perlahan dan teliti, fokus pada detail dan makna setiap kalimat, biasanya disertai kegiatan mencatat atau menandai bagian penting. Yang kedua, membaca ekstensif. Membaca ekstensif bertujuan untuk memperoleh gambaran umum dari bacaan tanpa terlalu mendalami detailnya. Jenis membaca ini sering dilakukan untuk mencari informasi secara umum atau sekedar menikmati bacaan. Ciri-ciri membaca ekstensif yaitu bacaan bersifat panjang dan luas, tidak menekankan pada setiap kata atau kalimat, fokus pada ide pokok atau pemahaman umum. Yang ketiga, membaca kritis. Membaca kritis adalah kegiatan membaca dengan tujuan menilai, mengkritik, atau mengevaluasi isi bacaan. Pembaca tidak hanya memahami isi teks, tetapi juga menilai kebenaran, logika, dan kendalaan sumber informasi. Nah, ciri-ciri membaca kritis yaitu pembaca berpikir logis dan objektif, ada sikap selektif terhadap informasi, melibatkan proses membandingkan dengan pengetahuan atau sumber lain. Yang keempat yaitu membaca cepat. Membaca cepat dilakukan untuk memperoleh informasi dalam waktu singkat. Ada 2 teknik utama dalam membaca cepat, yaitu skimming dan scanning. Skimming yaitu membaca sekilas untuk mencari ide pokok atau gambaran umum. Scanning membaca untuk menemukan informasi tertentu. Ciri-ciri membaca cepat: mata bergerak cepat menyusuri teks, fokus pada kata kunci bukan setiap kata. Tujuannya adalah efisiensi waktu. Yang kelima, membaca kajian atau analitis. Membaca kajian atau analitis, jenis membaca ini dilakukan untuk menganalisis isi teks secara mendalam, baik dari segi makna, struktur, maupun gaya bahasa. Membaca analitis banyak digunakan dalam dunia akademik dan sastra. Ciri-ciri membaca analitis: pembaca meneliti unsur-unsur teks, ada berpikir kritis dan logis, hasilnya bisa berupa kesimpulan, ulasan, atau tanggapan. Nah, itu adalah jenis-jenis membaca. Ada membaca kajian atau analitis, membaca cepat, membaca kritis, membaca ekstensif, dan juga membaca intensif. Baik, saya akan memaparkan metode SQ3R. Singkatan dari SQ3R adalah Survey, Question, Read, Reset, dan Review. Yang dimana survey adalah meninjau, question adalah bertanya, read adalah membaca, research adalah mengungkapkan kembali, dan review meninjau. Baik, metode ini dikembangkan oleh Francis T. Regenstrom tahun 1941 dalam bukunya Effective Study dengan tujuan membantu pembaca memahami dan mengingat isi bacaan secara lebih mendalam. Yang pertama, survei meninjau. Survei meninjau adalah peninjauan cepat terhadap bacaan sebelum membaca detailnya. Itu tujuannya mendapatkan gambaran umum isi bacaan. Contohnya, baca judul, subjudul, dan kata kunci. Yang kedua, ada question, yaitu bertanya, di mana ubah setiap subjudul menjadi pertanyaan. Tujuannya membuat pikiran lebih fokus dan aktif mencari
Yang ketiga, read, yaitu membaca, adalah baca teks secara aktif untuk menemukan jawaban dari pertanyaan yang dibuat. Tujuannya memahami isi bacaan dengan lebih mendalam. Nah, yang ketiga ada read, yaitu membaca. Baca teks secara aktif untuk menemukan jawaban dari pertanyaan yang dibuat. Tujuannya memahami isi bacaan dengan lebih mendalam. Baik, itu saja yang akan saya sampaikan dan saya paparkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.